Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bercerita tentang supir ambulan antar jenazah. Langsung aja ke ceritanya. Hai, perkenalkan nama gue Rara. Gue tinggal di Surabaya. Gue mau bercerita seorang supir ambulan. Yang mau gue ceritain ini pengalaman dari supir ambulan yang antar jenazah dari salah satu rumah sakit Malang awalnya. Waktu itu gue menunggu teman gue yang kecelakaan dan harus masuk ICU. Sembari menunggu, orang tuanya datang. Gue dan teman-teman beli kopi dan rokok di warung depan rumah sakit yang kebetulan di seberang RS itu. Singkat cerita, datanglah bapak-bapak sepuh sebelah gua, baru datang dan pesan kopi. Mukanya capek banget gua lihat karena gua gak bisa Jawa halus. Terpaksa gua ngomong bahasa Indonesia. Malam pak, dari mana pak? Si bapak pun menoleh dan tersenyum ramah. Beliau bilang abis antar jenazah mbak, rumahnya lumayan jauh dari sini. Sontak gua diam. Bapak nggak takut antar jenazah? Takut sudah tahunan saya jadi supir ambulan yang antar jenazah di sini. Sembari si bapak nyeruput kopinya. Berapa minggu lalu sempat ada kejadian aneh mbak. Gue tadinya mau minum kopi, akhirnya naruh gelas itu ke meja dan dengerin si bapak cerita. Jadi saat itu mau maghrib, saya harus antar jenazah ke daerah Pasuruan mbak. Dan kebetulan jalan saat itu macet banget. Jadi mau gak mau saya harus sabar, apalagi antar jenazah. Perjalanan Malang Pasuruan harusnya cuma 1 jam, namun saat itu jadi bisa 4 jam lebih karena ada truk yang terbalik. Saya berdua sama teman saya, akhirnya begitu jenazah sampai di rumah duka, saya balik ke Malang untuk antar mobil ambulan. Kalau nggak salah waktu itu jam 1 malam. Saya dari rumah duka sampai daerah Lawang, tiba-tiba pintu belakang digedor-gedor. Akhirnya saya minggir. Begitu dibuka pintunya nggak ada siapa-siapa mbak. Akhirnya saya jalan lagi karena emang sudah capek banget. Begitu sampai di rumah sakit, mobil langsung saya masukin ke garasi. Dan lalu esoknya saya tugas lagi tuh, karena mobil masih ada bekas tetesan darah. Mau gak mau saya harus cuci mobil ambulan itu. Pas saya mau nyuci, ada jempol sama jari telunjuk di bawah kursi. Lah emang gak mau dikapanin, kata gua bertanya. Dari keluarga gak mau mbak, biar diurus sama keluarganya katanya, jadi gak mau dimandiin di rumah sakit. Buru-buru saya selesaikan nyuci dan saya masukin kantong plastik yang saya minta dari suster. Terus saat itu pas kebetulan saya harus antar jenazah lagi ke arah Pandaan. Setelah ngantar jenazah, saya langsung ke rumah duka semalam dan saya tanyain keluarga, dan benar keluarga bilang memang jari jempol sama telunjuk gak ada. Saya kembalikan mbak saat itu juga. Saya kasihan sama jenazahnya, soalnya pas saya balikin itu satpam yang keliling bilang mobil ambulan saya ada yang gedor-gedor saat waktu itu juga. Nah, jadi
suka dukanya seperti itu, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga pekerjaan dan harus bertanggung jawab. Nah itulah cerita singkat dari kisah supir antar jenazah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.